Halo ATLM Indonesia, kembali lagi di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal ATLM, soal berbasis kompetensi untuk persiapan uji kompetensi. Jadi ini adalah merupakan sebuah tryout bagi teman-teman. Dan ini ada 50 soal dan dibahas langsung dengan kunci jawabannya. Ini bagian ketiga dari soal-soal sebelumnya yang sudah divideokan. Bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Saya akan membantu teman-teman sebanyak 50 soal. Oke deh, langsung saja teman-teman. Soal nomor 1. Seorang ibu berumur 53 tahun mempunyai keluhan terasa sakit setiap kali berkemih. Jadi terasa sakit dia berkemih. Mengalami demam dalam beberapa hari terakhir. 2 tahun sebelumnya pernah mengalami penyerayan operasi batu ginjal. Dokter memberinya pengantar ke laboratorium untuk pemeriksaan urin, tes darah samar, sedimen, dan hematologi, HB, LED, dan leukosit dan hematokrit. Nah, pertanyaan pertama, terjadinya perdarahan pada saluran kemih yang tidak nyata, samar, dapat dinyatakan dengan uji urin menggunakan reaksi yang A. Vantus, B. Benzidin, C. Solkowitz, D. Schlesinger, dan Walgemout. Jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 2, karena pemeriksaan sedimen ditunda, maka bahan pengawet yang paling baik untuk sedimen urin adalah yang A. Toluen, B. Timol, C. Formaldehid, D. DTA, C. HCl pekat. Kemudian jawabannya adalah formaldehid. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 3. Pengujian nilai LED menurut Westergren memerlukan larutan pengencer. A. Natrium klorida 0,9%, kemudian B. Sodium sitrat 3,8%, kemudian C. Sodium hidroksida 10%, kemudian D. Potasium oksalat, kemudian yang D. Magnesium sulfat. Jawabannya adalah sodium sitrat 3,8%, karena memang LED menggunakan sodium sitrat 3,8%, pengencerannya 4:1 menurut Westergren. Kemudian nomor 4. Penetapan nilai LED menurut Winthrop memerlukan waktu pemeriksaan selama titik-titik. A. 30 menit, B. 45 menit, C. 60 menit, D. 75 menit, yang E. 90 menit. Jawabannya adalah 60 menit, C. Kemudian nomor 5. Yang bukan penyebab kesalahan dalam pemeriksaan hematokrit adalah A. Kesalahan sampel, B. Tidak memakai jumlah antikoagulan yang sesuai dengan darah yang dipakai, yang C. Tabung hematokrit bersih dan kering, kemudian D. Tidak cukup waktunya memutar tabung hematokrit, yang E. Pembacaan yang tidak tepat. Jawabannya adalah C. Tabung hematokrit bersih dan kering. Kemudian nomor 6. Prinsip dari tes darah samar adalah A. Mencari gugus aldehid dengan reagen Fehling, kemudian yang B. Melisiskan eritrosit dengan larutan asam asetat, kemudian yang C. Mencari adanya hemoglobin dengan reaksi benzidin, kemudian yang D. Mengidentifikasi adanya perdarahan dengan larutan hidrogen peroksida, kemudian yang E. Mengamati adanya darah dalam sampel urin menggunakan mikroskop. Jadi jawabannya C. Mencari adanya hemoglobin dengan reaksi benzidin. Kemudian yang nomor 7, kasus kedua. Seorang ibu muda 27 tahun mempunyai keluhan demam beberapa hari. Sering merasa dingin, tidak enak badan, mual-mual. Dokter memberinya surat pengantar untuk pemeriksaan tes kehamilan dan urinalisa. Berjenis, pH, protein, dan reduksi. Nah, pertanyaannya adalah berat jenis urin dan uji kehamilan sebaiknya diperiksa menggunakan spesimen urin di titik karena lebih baik dan lebih dekat dalam menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang A sewaktu, B pagi, C 24 jam, D 2 jam PP, yang E 2 gelas. Jadi jawabannya adalah urin pagi karena lebih pekat, terutama untuk ACG. Nomor selanjutnya adalah nomor 8. Bila dengan pemanasan dan penambahan asam asetat dihasilkan endapan yang bergumpal-gumpal, maka tes protein urin tersebut dinyatakan yang A negatif,
kemudian B positif 1, C positif 2, D positif 3, E positif 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. Kemudian selanjutnya nomor 9. Pengujian protein dengan asam sulfosalisilat dilakukan dengan urin dipanaskan ditambah asam sulfosalisilat. Yang B, urin dihomogenkan lalu ditambah asam sulfosalisilat. Yang C, urin disaring dipanaskan dan ditambah asam sulfosalisilat. Yang D, urin disentrifus dipanaskan dan ditetes dengan asam sulfosalisilat. Yang E, urin ditambah asam sulfosalisilat lalu dibandingkan kekeruhan dengan urin asli. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 10. Pengujian protein dengan metode Heller dilakukan dengan A, urin disaring dipanaskan ditambah dengan asam asetat 6%. B, urin dihomogenkan lalu ditambah asam sulfosalisilat. Kemudian yang C, urin dipanaskan ditambah dengan asam sulfosalisilat 20%. Kemudian yang D, urin direaksikan dengan asam pikrat dalam suasana asam sitrat. Yang E, urin dialirkan dalam tabung yang berisi asam nitrat sampai terbentuk atau membentuk dua lapis cairan. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi urin dialirkan dalam tabung yang berisi asam nitrat pekat. Maka urin tadi bila mengandung protein maka akan mengalami denaturasi berupa kekeruhan putih pada dua lapis cairan. Kemudian yang nomor 11. Pengujian glukosa urin pada kasus tersebut dilakukan dengan A, larutan Pehling dalam suasana netral. Kemudian B, larutan Benedik dalam suasana asam. Kemudian yang C, larutan kufri sulfat dalam suasana basah. Kemudian yang D, larutan Benedik dalam suasana basah dan suhu tinggi. Kemudian E, larutan kufri sulfat dalam suasana asam dan suhu tinggi. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang D. Kenapa? Dia menggunakan larutan Benedik. Pehling juga bisa, tapi suasananya harus basah. Dengan adanya apa? Natrium karbonat dalam Benedik. Dan suhunya tinggi dengan pemanasan. Kemudian nomor 12. Kasus 3. Seorang pasien 40 tahun, perempuan, sering mengeluh sering sakit di dada dan pernah beberapa kali sesak napas. Rasa berat pada leher belakang, dokter memberinya pengantar untuk tes darah. Trigliserida, kolesterol total, LDL dan HDL. Ini profil lipid. Pertanyaannya, pada penentuan HDL, serum ditambah dengan polyethylene glikol sebelum reaksi kolorimetrik. Tujuannya adalah untuk titik-titik. Yang A, melarutkan trigliserida, B, mengendapkan LDL, C, mengendapkan HDL, D, mengoksidasi VLDL, E, melarutkan HDL. Jadi jawabannya adalah yang B, mengendapkan LDL. Karena yang ditentukan di sini adalah HDL. Nomor 13. Formula rumus Pridwell untuk menghitung kadar LDL adalah yang A, kolesterol HDL ditambah VLDL dikurangi trigliserida. Yang B, kolesterol total dikurangi HDL dikurangi trigliserida. Yang C, VLDL dikurangi HDL dikurangi trigliserida bagi 5. Yang D, kolesterol total dikurangi HDL ditambah trigliserida bagi 5. Yang E, kolesterol total dikurangi HDL dikurangi trigliserida bagi 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena di sini asumsinya VLDL itu adalah seperlima dari trigliserida. Oke deh. Lanjut ke nomor 14. Ini lumayan agak-agak berat karena tadi proses merekamnya memorinya habis. Tidak terekam. Memorinya habis. Oke, lanjut. Pada brosur kit Regensia terdapat linearitas trigliserida 1000 mg per dl. Maksud linearitas tersebut adalah yang A, batas pengukuran minimum kadar trigliserida pada metode tersebut. Yang B, batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut dan harus diajarkan apabila sama atau lebih tinggi. C, batas nilai tertinggi sesuai nilai normal. Yang D, batas nilai terendah sesuai nilai normal. Yang E, batas nilai rujukan terendah yang masih boleh diukur sesuai metode. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15. Keadaan serum dengan tingkat kekeruhan yang sangat tinggi disertai warna putih pada pasien yang mengalami
peningkatan profil lemak dalam darah umumnya disebut yang A lipemik, B hemolisis, C ikterik, D hiperbilirubinemia, yang E hipovolemik. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Lipoprotein yang memiliki kandungan kolesterol bebas paling tinggi bersama kolesterol ester yang juga berfungsi mengangkut kolesterol dari hepar menuju jaringan yang memerlukan adalah yang A cilomikron, B IDL, C HDL, D LDL, E VLDL. Jadi jawabannya adalah LDL. Nomor 17. Puasa yang ideal disarankan bagi pasien yang akan melakukan pemeriksaan profil lipid, kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL adalah A 2 sampai dengan 3 jam, B 6 sampai 8 jam, C 8 sampai 10 jam, D 10 sampai 12 jam, E 12 sampai 14 jam. Jawabannya adalah E 12 sampai 14 jam. Ini adalah untuk menyingkirkan supaya memang lemaknya itu stabil pada tubuh itu pada 12 jam dan 14 jam tanpa pengaruh nanti indeks cilomikron dan lain-lain. Jadi kalau memang benar tetap saja 12 jam 14 jam itu keruh atau tinggi, itu memang berarti pasiennya memang benar-benar tinggi kadar lemaknya dalam darah. Nomor 18. Lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol baik, komponen utama terdiri atas protein 50%, kolesterol 20% atau 15-25%. Gunanya untuk mengangkut kolesterol dan fosfolipid adalah A LDL, B HDL, C VLDL, D cilomikron, E IDL. Jawabannya adalah B HDL. Nomor 19. Kasus keempat. Seorang pasien berusia 34 tahun, laki-laki, mempunyai keluhan demam beberapa hari, pusing, lidah terasa pahit, perut perih dan tidak nafsu makan. Dari pemeriksaan fisik diketahui permukaan lidah pasien tersebut tampak kotor. Dicurigai adalah tifoid, demam tifoid. Namun ada curiga kasus DBD juga. Untuk apa nih? Diferensial diagnosis. Dokter memberinya surat pengantar ke laboratorium untuk uji Widal dan hematologi. Itu periksa HB, leukosit, hematokrit, tung jenis, dan trombosit dan LED. Nah, yang jadi pertanyaan, prinsip dari penghitungan jumlah leukosit dalam darah tersebut adalah yang A, leukosit darah diendapkan dengan heparin sehingga dapat diamati jumlahnya. Yang B, spesimen darah diencerkan supaya sel-sel leukosit dapat terwarnai oleh BCB, brilliant crystal blue. Yang C, spesimen darah dicampur gimsa sehingga leukosit berwarna merah dan diamati dengan mikroskop. Kemudian yang D, darah disentrifugasi sehingga leukosit ada pada supernatan dan dihitung jumlahnya. Kemudian yang E, eritrosit dilisiskan, kemudian leukosit diwarnai dengan gentian violet dan dihitung secara mikroskopi. Jadi jawabannya E. Nomor 20. Untuk tes Widal, bahan yang dibutuhkan adalah yang A, serum antisera NaCl 0,30%, B, plasma antiglobulin dan NaCl 0,85%, kemudian C, darah lengkap atau whole blood dan ose, kemudian yang D, serum dan antigen salmonella, E, serum dan antigen enterik. Jawabannya adalah serum dan antigen salmonella. Nomor 21. Apabila mendapatkan volume darah kurang dari 1 ml dengan pemeriksaan Widal, LED, dan hematologi analyzer, maka urutan pemeriksaan yang dilakukan adalah, nah ini pada tingkat kesulitannya mengambil darahnya, misalnya dapat cuma 1 ml. Yang mana dulu kan? LED, Widal, dan hematologi analyzer, LED, hematologi analyzer dan Widal, LED, hematologi analyzer saja tanpa Widal, hematologi analyzer, LED, dan Widal, hematologi analyzer, Widal, dan LED. Jadi jawabannya adalah yang D, dahulukan yang memerlukan volume kecil. Hematologi analyzer sedikit, makanya LED itu cuma melakukan pengendapan saja eritrosit. Kemudian Widal. Ini kelemahannya di sini ada yang bertanya nanti. LED kan diencerkan dengan menggunakan sitrat. Nah, kebetulan di sini LED-nya menggunakan LED otomatis. Bisa juga ada tanpa pengencer, atau LED ada beberapa model LED menggunakan tanpa pengencer.
tanpa pengencer, bisa dilakukan. Nah kalau kita kerjakan wheel dulu, LED tidak bisa, ya kan? Nah itu, kira-kira seperti itu. Nomor 22, hapusan darah yang dibuat pada kaca objek, tebalnya tergantung pada kecuali A. Besarnya tetes darah, B. Cepatnya kita menggeser gelas penghapus, C. Sudut antara gelas penghapus dan gelas objek, D. Gerakan menghapus sediaan darah, yang E. Kualitas gelas objek gelas yang digunakan. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena objek gelas ini mau yang baru, mau yang lama atau yang dicuci, itu tidak banyak berpengaruh terhadap tebal tipisnya hapusan. Lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya. 23, hapusan darah yang baik bila yang A. memenuhi 2/3 bagian dan bagian ujung tebal, kemudian D. memenuhi 1/4 bagian dan bagian ujung tipis, C. memenuhi 2/3 bagian dan bagian ujung berekor, kemudian D. memenuhi 1/4 bagian dan bagian ekor tipis, yang E. tipis di semua bagian. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Nomor 24, ciri khas hasil laboratorium pasien demam berdarah dengue DBD yang lagi marak kasusnya, terutama pada musim hujan. A. Trombosit rendah dan hematokrit tinggi dan trombosit normal, demam tinggi dan ada bintik merah, hemoglobin tinggi dan trombosit tinggi, bintik merah di kulit dan trombosit rendah. Jadi jawabannya adalah yang A, karena ini yang dicari adalah hasil laboratorium. Sesuai kriteria WHO, trombosit rendah, trombositopenia, dan hematokrit tinggi, hemo konsentrasi. Nomor 25, urutan pengambilan darah menggunakan tabung vakum yang benar. Ini pada saat tertusuk sudah penanya dengan jarum, lalu tabung vakum apa yang diambil untuk pertama kalinya, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan yang terakhir. Tabung tutup biru, kuning, hijau, ungu, merah. B. Biru, kuning, hijau, ungu, abu-abu. C. Merah, kuning, hijau, ungu, biru. Yang D. Biru, merah, ungu, hijau, merah. Kemudian yang E. Biru, kuning, hijau, ungu, lavender. Yang mana aja kira-kira? Jawabannya adalah yang B. Biru dulu karena faktor hemostasis dulu. Kemudian yang kuning untuk kimia dan hormon dan lain-lain. Kemudian yang warna hijau untuk mungkin pemeriksaan yang lain-lain, elektrolit. Ungu untuk hematologi rutin, dan abu-abu untuk glukosa. Nomor 26, jarum dengan nomor 23G berwarna biru muda pada plastiknya. Umumnya jarum ini dipasangkan secara pabrikan dengan siring berukuran yang A 1 ml, B 3 ml, kemudian C 5 ml, D 10 ml, E 20 ml. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 27, kasus kelima, seorang pasien pria 18 tahun mempunyai keluhan demam, merasa sakit ketika berkemih. Dokter spesialis penyakit dalam memberinya surat pengantar ke laboratorium untuk pemeriksaan urin, BJ, pH, protein, reduksi, keton, bilirubin, urobilinogen, dan sedimen. Urin lengkap lah kalau kita artikan ini. Nomor 7, pada kasus tersebut di atas wadah yang cocok adalah yang A. wadah yang harus steril bertutup bulir, yang B. wadah yang bersih, kering, bertutup, berlabel, wadah yang bersih dan ditambah pengawet formalin, wadah bervolume 1 liter dengan tutup terbuat dari karet, yang E. wadah bermulut cukup lebar untuk menampung urin 24 jam. Jadi jawabannya B. Kenapa? Karena ini hanya periksa urin rutin, tidak perlu steril, tidak perlu volumenya besar, karena tidak untuk biakan dan tidak untuk kuantitatif 24 jam. Nomor 28, tes Ehrlich untuk identifikasi adanya urobilinogen, di mana reaksi yang terjadi antara urobilinogen dengan yang larutan pocet dan membentuk warna hijau, zinc asetat dan membentuk fluoresensi kehijauan, barium klorida dan membentuk endap peniti, yang D. barium klorida dan membentuk warna merah coklat, yang E. para dimetil aminobenzaldehid dan membentuk warna merah. Jadi jawabannya adalah yang E.
Nomor 29. Sedimen organik dalam urin adalah 1, 2, 3 titik, sedangkan sedimen organik non organik adalah titik-titik 4, 5, 6. Jadi ada 6 jawaban. Eritrosit, Epithelium squamous, leukosit, silinder granular halus, triple fosfat bakteri. Eritrosit, leukosit, silinder granular halus, triple fosfat bakteri. CA oksalat. C. Eritrosit, leukosit, Epithelium squamous, silinder hyalin, triple fosfat bakteri. Eritrosit, Epithelium squamous, leukosit, silinder granular halus, triple fosfat bakteri. Eritrosit, Epithelium squamous, leukosit, silinder granular halus, triple fosfat CA oksalat. Jadi jawabannya adalah yang E. 3 pertama adalah organik, itu adalah sebuah sel. Yang 3 terakhir adalah berupa non organik, bukan sebuah sel. Nomor 30. Sedimen urin dapat dilakukan pemeriksaan dengan metode titik-titik dan titik-titik menggunakan pewarna titik-titik dan titik-titik. Yang A, staining dan normal, Stern-Hermalbin dan Siyung. Kemudian B, staining dan natif, Stern-Hermalbin dan Murayk. C, staining dan normal, Stern-Hermalbin dan natif. Yang D, staining dan natif, Gimsa dan Siyung. Kemudian yang E, natif dan staining, Stern-Hermalbin dan Siyung. Oke deh, ya terasa kita 30 menit teman-teman TLM Indonesia. Jadi jawabannya adalah natif dan staining, Stern-Hermalbin dan Siyung. Jadi 30 soal sudah tidak terasa. Lanjut lagi kita soal selanjutnya, nomor 31. Apabila dilakukan pemeriksaan urin S-bah, maka ketentuan yang dilakukan sebagai berikut. Kecuali yang A, pasien harus mengumpulkan urin 24 jam dengan pengawet. Yang B, pemeriksaan awal dilakukan dengan cara semi kuantitatif bank. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam gram per liter per 24 jam. Pemeriksaan menggunakan reagen asam pikrat dan asam sitrat. Kemudian hasil positif 1 diuji semi kuantitatif harus diencerkan minimal 2 kali pengenceran. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena apa? Urin itu bila positif 2 saja ke atas yang baru diencerkan. 2, 3, atau 4 secara semi kuantitatif, misalnya dengan bank. Nomor 32. Apabila terjadi kebakaran di laboratorium sedangkan Anda berada di sana, maka Anda berkewajiban memadamkan api dengan memakai helm yang A biru, B kuning, C merah, D putih, yang E hijau. Jadi jawabannya adalah C merah karena identik dengan api. Nomor selanjutnya, nomor 33. Berikut yang termasuk sedimen organik adalah A, leukosit, eritrosit, struvit, trichomonas yeast cell, leukosit, eritrosit, oval fat, trichomonas bakteri, leukosit, eritrosit, struvit, bakteri yeast cell. Kemudian yang B, leukosit, eritrosit, triple fosfat, trichomonas yeast cell, leukosit, eritrosit, urat amob, trichomonas yeast cell. Jadi jawabannya yang mana? B. Nomor 34. Pemeriksaan sedimen urin menggunakan pewarna dimaksudkan untuk memperjelas unsur-unsur sedimen sehingga mengurangi kesalahan pemeriksaan. Metode yang sering digunakan adalah yang A, Gimsa, B, Romanowski, C, Maigronwal, yang D, Kiwidiong, yang E, Stern-Hermalbin. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Stern-Hermalbin. Lanjut lagi kita ke nomor 35. Stik urin, metode multistik banyak digunakan di laboratorium saat ini, ya kan? Untuk urinalisis cepat dan tepat. Pemeriksaan leukosit menggunakan dasar enzim esterase dengan pembacaan setelah tepat berapa menit atau berapa detik. Yang A 30 detik, yang B 45 detik, kemudian yang C 60 detik, kemudian yang D 90 detik, dan E 120 detik. Jadi jawabannya yang E, 120 detik karena perlu waktu lama untuk menghasilkan warna pada stik uji leukosit esterase. Jadi dia makanya paling ujung, nomor 10. Nomor 36. Berikut ini parameter pemeriksaan urin yang termasuk dalam pemeriksaan rutin kecuali A, warna, B, kekeruhan, C, protein, D, glukosa, yang E, kreatinin. Jadi yang bukan adalah kreatinin karena itu pemeriksaan khusus.
Nomor 37, kasus ke-6. Jadi deskripsinya seperti ini. Seorang pasien diduga kusta, namun juga perlu pemeriksaan kontrol glukosa, serta riwayat terkena infeksi saluran kemih. Secara klinis pucat, dokter meminta untuk pemeriksaan laboratorium. Preparat BTA, glukosa, GGT, kolesterol, AST, ALT, urinalisis, dan darah rutin hematologi, serta indeks eritrosit. Jadi ini cukup banyak dan kompleks pemeriksaannya. Pertanyaannya, nomor 37. Bakteri penyebab kusta yang biasa disebut dengan BTA Hansen adalah titik diperiksa menggunakan metode titik dengan zat warna A, titik peluntur titik zat warna C, titik diperiksa dengan lensa titik. Jawabannya yang A, Bacillus subtilis. Zilnelson, karbofluksin, HCl alkohol 3%, methylene blue, lensa objektif 100 kali. Bacillus subtilis, Zilnelson, karbofluksin, HCl 3%, alkohol 3%, methylene blue, objektif 100 kali. Mycobacterium tuberculosis, Zilnelson, bacillufluxin, HCl alkohol 3%, methylene blue, objektif 100 kali. Mycobacterium leprae, Zilnelson, karbofluksin, HCl alkohol 3%, methylene blue, lensa objektif 100 kali. Mycobacterium leprae, Zilnelson, bacillufluxin, HCl alkohol 3%, methylene blue, objektif 100 kali. Jadi jawabannya yang D. Nomor 38. Alat tersebut adalah titik-titik dengan aksesoris titik-titik untuk volume pengambilan titik-titik dan warna titik-titik untuk volume kecil berkisar titik-titik. A. Micropipette white 250 sampai dengan 1000, blue 10 sampai 100. B. Micropipette blue 250 sampai dengan 1000, yellow 10 sampai dengan 100 mikroliter. Dan C. Micropipette yellow 250 sampai dengan 1000 mikroliter, blue 10 sampai 100 mikroliter. Kemudian yang D. Micropipette blue 250 sampai dengan 1000 mikroliter, yellow 1 sampai dengan 100 mikroliter. Kemudian yang E. Macropipette blue 250 sampai dengan 1000 mikroliter, yellow 10 sampai dengan 100 mikroliter. Jawabannya adalah yang B. Itu adalah sebuah micropipette yang mana blue tip untuk pengambilan 250 sampai 250 1000 mikroliter, yellow tip itu 10 sampai dengan 100 mikroliter. Sementara yang 1 sampai dengan 10 mikroliter itu white tip. Nomor selanjutnya 39. Glukosa darah sebaiknya diperiksa menggunakan spesimen titik-titik dengan cara di titik-titik, kemudian di titik-titik selama titik-titik dengan kecepatan RPM titik-titik. Yang A. Darah didiamkan sentrifus 5 menit 2000. Darah didiamkan sentrifus 5 menit 2000. Plasma didiamkan sentrifus 10 menit 2000. Serum didiamkan sentrifus 10 menit 2000. Serum dibekukan sentrifus 10 menit 2000. Oke, dan jawabannya adalah yang E. Jadi harus darah dibekukan. Nomor 40. Pemeriksaan kolesterol total dalam darah dilakukan dengan memipet titik-titik mikroliter serum ditambah dengan titik-titik sebanyak titik-titik mikroliter, kemudian diinkubasi selama titik-titik menit, diukur dengan titik-titik pada panjang gelombang titik-titik nanometer dengan konsentrasi standar titik-titik, dan spesimen digunakan titik-titik. Jadi ini SPO, pemeriksaan kolesterol total. Cara kerjanya dalam praktikum. A. 10 regen kolesterol 1015 fotometer 546 200 mg per dl serum. Kemudian yang B. 10 regen kolesterol 1010 fotometer 546 200 mg per dl per liter serum. 10 regen kolesterol 1010 fotometer 54578 200 mg per dl serum. 10 regen kolesterol 1010 fotometer 546 200 mg per dl serum. Atau yang E. 10 regen kolesterol 1015 fotometer 578 200 mg per dl plasma. Jadi jawabannya adalah yang D.
Nomor 41. Warna akhir larutan pemeriksaan glukosa titik, kolesterol titik, trigliserida titik, gamma beta titik, AS dan LDL titik. Yang A merah, kuning. Kemudian yang B merah, kuning. Kemudian yang C merah, kuning tidak berwarna. D merah, tidak berwarna, kuning. Kemudian yang E merah, tidak berwarna dan tidak berwarna. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 42. Nah, ini pemeriksaan gamma GT, gamma glutamil transferase dalam darah dilakukan dengan metode titik, spesimen titik, diukur pada penjung gelombang titik untuk mengetahui fungsi organ titik, warna larutan titik. Jadi di akhir-akhir soal ini menggunakan multiple jawaban. Jadi kayak sejenis SOP yang berisi titik. Yang A, kinetik serum 405 nm hepar kuning, endpoint serum 546 nm pankreas merah, kinetik serum 546 nm pankreas merah, endpoint serum 405 hepar merah, kinetik serum 546 nm pankreas kuning. Jadi jawabannya adalah yang mana kira-kira? Yang A. Dia berdasarkan pemeriksaan pengukuran kinetik. Selanjutnya nomor 43. Ya, teman-teman selamat menyimak dan lebih teliti lagi dalam memahami naskah soal. Warna-warna panjang gelombang potensimeter yang benar adalah yang A 546 nanometer itu merah, 578 nanometer hijau, 340 nanometer ultraviolet. Kemudian yang B 546 nanometer hijau, 578 kuning, 340 ultraviolet. Yang C 546 hijau, 578 biru, 340 oranye. D 546 hijau, 578 merah, 340 ultraviolet. Sedangkan yang E 546 kuning, 578 merah, 340 oranye. Yang manakah jawabannya? B. Kenapa? 546 itu hijau. Sinarnya, larutannya dipakai nanti larutan yang warna merah untuk serapan maksimum. 578 itu sinarnya kuning. Untuk serapan maksimum warnanya warna hijau atau hijau tua atau mungkin kebiru-biruan. Sedangkan 340 itu UV berdasarkan daya tembus terhadap NAD dan NADH dari sebuah larutan. Nomor 44. Nah, ini sama juga soalnya kompleks. Nilai normal asam urat pria dewasa titik, sedangkan nilai normal kolesterol total titik, apabila tinggi disebut titik, metode pengukurannya titik. A 3,4 sampai dengan 7 mg per dl sampai 200 mg per dl, hiperkolesteremia, CHOD PAP. Kemudian yang B 2,7 sampai dengan 5,7 mg per dl sampai 200 mg per dl, hiperkolesteremia, CHOD PAP. Kemudian yang C 3,4 sampai dengan 7 mg per dl sampai 200 mg per dl, hipertrigliseridemia, CHOD PAP. Kemudian yang E 3,4 sampai dengan 7,0 mg per dl sampai 200 mg per dl, hiperkolesteremia, GOD PAP. Atau yang E 3,4 sampai dengan 7,0 mg per dl sampai 100 mg per dl, hiperkolesteremia, GPO PAP. Jadi jawabannya adalah A 3,4 sampai dengan 7,0 mg per dl sampai 200 mg per dl bila tinggi, hiperkolesteremia namanya, dan menggunakan CHOD PAP, kolesterol oksidase paraaminopenason. Nomor 45 bukan 35. Nilai normal trombus, hitung nilai normal hemoglobin, leukosit dan trombosit adalah yang A pria 14 sampai 16 gram per dl, 6.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik, 200.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik. Kemudian yang B wanita 14 sampai 16 gram per dl, 6.000 sampai dengan 10.000 sel per meter kubik,
200.000 sampai dengan 400.000. Kemudian yang B 30 pria 14 sampai 16 gram per DL, 6.000 sampai dengan 12.000 sel per milimeter kubik, 150.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik. Kemudian yang D pria 14 sampai 16 gram per DL, 5.000 sampai dengan 9.000 sel per milimeter kubik, 150.000 sampai dengan 250.000 sel per milimeter kubik. Yang E wanita 14 sampai 16 gram per DL, 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik, 200.000 sampai dengan 450.000 sel per milimeter kubik. Jadi mana yang jawabannya? Sebenarnya mirip-mirip saja, cuma yang paling banyak dipakai adalah yang B, yang A. Yang B, yang A itu karena pria itu HB-nya lebih tinggi pada wanita, dan leukosit normalnya sekitar 6.000 sampai dengan 10.000. Sedangkan trombosit universalnya itu nilai normalnya 200.000 sampai 400.000. Oke, lanjut ke nomor 46. Kode lensa objektif mikroskop modern adalah yang A merah 100 kali, kuning 40 kali, putih 4 kali, biru 40 kali. Kemudian yang B putih 100 kali, kuning 10 kali, merah 4 kali, biru 40 kali. Atau C merah 100 kali, kuning 40 kali, putih 4 kali, biru 40 kali. Atau yang D merah 100 kali, kuning 40 kali, putih 4 kali, biru 40 kali. Atau yang E putih 100 kali, kuning 4 kali, merah 10 kali, biru 40 kali. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini gampang sekali, berdasarkan cincin saja kita bisa tinggal memilih lensa tadi untuk pemeriksaan mikroskopik. Kemudian nomor 47. Nah, terasa kita sudah 47 teman-teman Atel Indonesia. Pemeriksaan trigliserida dilakukan dengan memipet serum titik-titik mikroliter, reagen sebanyak titik-titik mikroliter, inkubasi selama titik-titik menit, dan diukur pada potensimeter panjang gelombang titik-titik 6 meter dengan konsentrasi standar titik-titik. Yang A 10, 1000, 10, 546, 100. B 10, 1000, 10, 546, 200. Yang C 10, 500, 10, 546, 100. 10, 500, 10, 546, 200. Yang E 10, 1000, 10, 546, 8,0. Ini adalah SPO pemeriksaan trigliserida dalam praktek. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 48. Pemeriksaan asam urat darah untuk faal titik-titik, sedangkan kolesterol untuk faal titik-titik dan glukosa untuk faal titik-titik. Yang A ginjal, lemak, dan darah. B hepar, lemak, ginjal. Yang C ginjal, hepar, ginjal. Yang C ginjal, jantung, jantung. Kemudian yang E ginjal, hepar, gula darah. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nomor 49. Nilai normal untuk hitung jenis leukosit yang benar adalah yang A basofil 1-3%, neutropil segmen 50-70%, monosit 20-40%. Yang B eosinofil 1-3%, neutropil batang 2-6%, limfosit 20-40%. Yang C neutropil segmen 0-1%, monosit 2-8%, basofil 2-8%. Yang D monosit 2-8%, neutropil segmen 5-70%, limfosit 20-40%, atau eosinofil 0-1%, basofil 2-8%, monosit 0-1%. Yang mana jawabannya? Yang B. Nah, ini soal terakhir. Seorang analis kesehatan atau TLM akan melakukan pemeriksaan alkali fosfatase AFAP atau ALP pada pasien sebanyak 50 spesimen. Maka program potensimeter yang harus dipilih
reaksi pengukuran titik dan panjang gelombang titik. Yang A, kinetic increase dan 340 nanometer. Yang B, kinetic increase 405 nanometer. Yang C, kinetic decrease 340 nanometer. Yang D, kinetic decrease dan 405 nanometer. Atau yang E, endpoint dan 546 nanometer. Yang mana kira-kira jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah yang B, dia menggunakan kinetic increase. Karena di sini perubahan dari para nitrophenil fosfat menjadi para nitrophenil, melepaskan gugus fosfat, yang mana dari warna kuning muda menjadi kuning agak tua atau kuning. Jadi warna kuning ini lautannya diukur pada fotometer panjang gelombang 405. Kuning disinari dengan warna biru laut, sehingga terjadi apa? Serapan maksimum pada pengukuran ini. Nah, itu sudah teman-teman 50 soal untuk teman-teman belajar tryout dalam rangka untuk mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan menerbitkan STR kesehatan, terutama yaitu STR ahli teknologi laboratorium medik. Nah, jadi semoga teman-teman dapat menyimaknya dan belajar dengan baik dan intensif sehingga mendapatkan kelulusan. Dan saya doakan semoga teman-teman yang menyimak ini juga nanti pada saat hukum dapat dengan mudah menjawab dan lulus sebagai tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ilmu laboratorium medik. Jangan lupa teman-teman subscribe, like bila suka, unlike bila tidak suka, beri komentar di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, kemudian bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman nanti mendapatkan update terbaru seputar ilmu laboratorium medik di channel ATLM Indonesia ini. Dan share sebanyak-banyaknya link video YouTube ini, video channel ATLM Indonesia ini kepada teman-teman yang lain, baik melalui media sosial seperti misalnya Facebook, melalui Instagram, Twitter, atau WhatsApp, atau juga mengopikan linknya ini dan dikirim dalam bentuk pesan, misalnya SMS kepada teman lain, sehingga teman-teman yang lain yang belum ada kesempatan untuk belajar atau menyimak dapat belajar tahapan-tahapannya, karena ini adalah soal yang bagian ketiga. Nanti bisa melihat teman-teman yang belum pernah atau baru saja bergabung di channel ini bisa nanti melihat di video sebelumnya latihan soal bagian 1 dan bagian 2 ya. Oke, itu saja. Semoga lulus uji kompetensi, sukses selalu, salam kompetensi. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye.